Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana 'amala. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Damai Nusaku yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim di pesantren Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu tentang nikmatnya atau mensyukuri nikmat hidayah. Bersama kita Kiai Haji Khalil Nafis dan Kiai Haji Asrorun Ni'am. Untuk itu seperti biasa bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Shaimin shaimat jamaah Masjid An-Nafisah Pesantren Cendekia Amanah dan pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu ini. Banyak orang yang memiliki kesempatan yang sama dengan kita, diberikan penghidupan, diberikan kenikmatan, sehat, tetapi tidak diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Apa sebabnya? Apa yang menggerakkan ibu datang ke sini? Apa, Bu? Keimanan. Panggilan soal talabul ilmi. Dan itu digerakkan oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu kita merintahkan anak kita untuk belajar Al-Quran, kalau anak nggak terbuka hidayahnya, dia nggak tergerak. Sekalipun dia adalah darah daging kita. Dengan demikian, hidayah itu bukan otoritas kita. Hidayah itu bukan karena kedekatan, karena ini adalah anak semata wayang, maka harus mengikutiku untuk taat kepada Allah. Tidak. Tugas dan tanggung jawab kita adalah mengajak. Tugas dan tanggung jawab kita adalah memberikan teladan. Nahnu du'at la qudot. Kita adalah sebagai da'i, bukan sebagai penghakim. Makanya kalau kita sudah mengajak kebaikan, kemudian kita sudah memberikan teladan yang baik, kemudian anak didik kita nggak bisa juga, anak didik kita belum terbuka hatinya, nggak usah sedih, apalagi putus asa, kemudian diekspresikan dengan marah, akhirnya dosa kita marahin kepada orang lain. Karena pada hakikatnya hidayah itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan otoritas untuk memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan otoritas untuk memberikan hidayah hatta kepada orang yang engkau kasihi sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya otoritas memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Siapa orang yang terdekat di dalam proses dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bu, siapa Bu? Di dalam awal-awal dakwah yang mendampingi terus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melapangkan jalan, memberikan kesempatan untuk dakwah, siapa yang terdekat? Pamannya Abu Thalib. Memberikan perlindungan dari musuh-musuh yang menghalangi proses dakwah. Tetapi di akhir hayatnya, ketika ajal hendak menjemput, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membimbing untuk kalimat tauhid. Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan asyhadu biha ilallah yaumal qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tetapi apa? Abu Thalib yang menjadi orang yang pembela dakwah baginda Rasulullah SAW tidak dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat ini. Sebelumnya kita pernah dengar cerita nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabiullah Nuh alaihissalam, pengemban risalah dakwah. Tetapi kepada istri dan juga anaknya dia tidak diberikan otoritas. Artinya nikmat keimanan yang ada di kita, sekalipun itu tidak berupa benda, bukan harta, tetapi itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Karena itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang mampu menggerakkan kita kepada al-jannah dan juga amal kebaikan kita. Tetapi benar bahwa sekalipun itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh tinggal diam menunggu hidayah. Kita harus menjemputnya. Enggak boleh kita ongkang-ongkang kaki. Kalau hidayah Allah turun maka saya akan Islam. Kalau tidak turun maka saya berbuat jahat karena memang dikehendaki Allah. Tidak. Karena apa? Karena pada hakikatnya Allah sudah menciptakan kita disertai dengan akal untuk mampu berpikir, untuk mampu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan bulan Ramadan adalah momentum untuk kepentingan muhasabah. Komentar kita terkait dengan orang lain perlu juga hati-hati. Karena pada hakikatnya bisa jadi orang yang kelihatan
enggak baik, di ujung kehidupannya dia menjadi baik. Dengan keyakinan kita bahwa otoritas hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada sesama, tidak melecehkan, tidak suudzon, tidak menghina hanya karena persoalan tampilan fisik. Kalau ada orang salah kita ingatkan, tetapi kita tidak menghardik orang yang salah tersebut sebagai insan. Bisa jadi orang yang kita benci itu pada hakikatnya nanti berubah menjadi orang yang kita kasihi. Atau bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala nanti akan dinaikkan derajatnya. Hadirin yang berbahagia, ada poin penting. Di samping hidayah itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala, kita juga memiliki tugas untuk al-irsyad, untuk melakukan pembimbingan-pembimbingan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak diberikan otoritas memberikan hidayah, tetapi makna hidayah di sini adalah hidayatut taufik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan otoritas memberikan hidayah. Wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya otoritas memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini pengertiannya adalah hidayatul irsyad, memberikan pembimbingan, memberikan keteladanan, memberikan petunjuk. Ini baik, ini buruk. Ini yang baik kau ikuti, ini buruk kau jauhi. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai dai, kita sebagai orang tua punya kewajiban dan juga tanggung jawab untuk memastikan direksi mana yang baik agar bisa diikuti oleh anak-anak kita. Mana yang baik akan bisa diikuti oleh santri-santri kita. Dan mana yang buruk untuk dijauhi. Tugas kita adalah dakwah dengan teladan yang bisa kita lakukan secara optimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Asrarun Niam, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Memahami ilmu tentang hidayah akan membawa kita menjadi hamba yang tahu diri bahwa segala perbuatan baik kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi Allah lah yang menggerakkan. Sekarang ada permasalahan besar, ketika Allah menitipkan hidayah di dalam diri kita, lantas bagaimanakah kita mampu menjaganya? Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.